Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Utami. Saya dari SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Kelesap. Dahulu di Bangkalan hiduplah seorang raja yang bernama Pangeran Cakraningrat III. Dia suka berkelana keliling desa untuk memantau wilayah kekuasaannya. Suatu hari, dia pergi ke desa yang bernama Desa Pocong. Di desa itu, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang menjadi kembang desa bernama Nyi Pocong. "Wahai gadis cantik, siapakah namamu?" tanya raja. "Namaku adalah Nyi Pocong," jawab gadis itu. Tak lama setelah berkenalan, raja pun mempersunting Nyi Pocong untuk dijadikan selir orehnya. Tak lama kemudian, Nyi Pocong pun hamil. Namun, bukannya menemani Nyi Pocong, raja lebih memilih kembali ke keraton. "Adinda, aku harus kembali ke keraton, sebab aku tetap harus menjalankan tugasku sebagai raja," ucap raja. "Oh Kakanda, apakah kau tega meninggalkanku dan calon anakmu ini?" jawab Nyi Pocong. Namun raja terus berusaha meyakinkan Nyi Pocong agar ia diperbolehkan untuk kembali ke keraton. Dan akhirnya Nyi Pocong pun mengizinkannya. Sebelum raja pergi, dia berpesan kepada Nyi Pocong. "Sebelum aku pergi, aku berpesan kepadamu. Jika kau melahirkan seorang anak laki-laki, berilah dia nama Kelesap," ujar raja. Beberapa bulan kemudian, Kelesap pun lahir ke dunia. Dia dilahirkan sebagai anak yang tampan dan pemberani. Setelah dewasa, dia bertanya kepada ibunya mengenai sosok ayahnya. "Ibu, di manakah ayahku? Di mana dia?" tanya Kelesap. "Anakku, kau adalah putra dari Raja Cakraningrat III," jawab Nyi Pocong. "Lalu, mengapa kita tidak tinggal di keraton?" tanya Kelesap lagi. "Karena ibu hanya seorang selir," jawab Nyi Pocong. Mendengar hal itu, Kelesap pun menjadi marah dan ingin membalas dendam. Dia mulai bertapa, berlatih, dan mengasah semua kemampuannya untuk membalas dendamnya. Dia adalah pribadi yang suka bertapa di gunung dan kuburan. Selama bertapa, dia dihadiahi sebuah senjata calok oleh Yang Maha Kuasa yang bernama Kodik Cerancang. Calok itu mempunyai keistimewaan, yaitu jika dilempar bisa terbang sendiri dan bisa mengamuk sendiri walaupun tidak ada yang memegangnya. Setelah turun dari pertapaannya, dia mulai mengobarkan api pemberontakan bersama-sama dengan rakyat dan panglimanya yang bernama Raden Buka. Tak perlu waktu lama, dia memulai serangan dan berhasil menaklukkan daerah Sumenep dan Pamekasan. Selanjutnya, ia membawa semua pasukannya ke Bangkalan yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Cakraningrat V. Pertempuran hebat pun terjadi hingga Raja Cakraningrat V memutuskan untuk mundur sementara karena merasa hampir kalah. Suatu malam, Raja Cakraningrat V bermimpi untuk mengirim seorang wanita ke Kelesap sembari memegang bendera putih yang artinya Bangkalan telah menyerah. Keesokannya, tipu muslihat itu pun dijalankan. Raja mengirim seorang wanita dengan memegang bendera putih ke Kelesap. Kelesap pada saat itu tidak menaruh curiga apa-apa, bahkan merasa senang. Pada saat itu juga, Raja Cakraningrat V mengambil tombak pusaka Bangkalan yang bernama Kinenggolo dan berangkat ke desa Tonjong.
Sesampainya di desa Tonjong, Ki Lesap pun terkejut atas kehadiran Raja Cakraningrat V yang menyerang tiba-tiba. Pada saat itu, Ki Lesap tidak memegang senjata apa-apa dan tak bisa berkutit. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Raja Cakraningrat V untuk membunuh Ki Lesap dengan cara menusuk kantong bak pusaka Kining Golo kepada Ki Lesap. Seketika Ki Lesap pun mati di depan rakyat Bangkalan. Seluruh rakyat bersorak, "Bangkalaan, Bangkalaan, Bangkalaan," yang artinya sudah matilah. Karena itu, sebagian besar orang Madura percaya bahwa nama Bangkalan berasal dari peristiwa itu. Sekian cerita Ki Lesap dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.